Halo guys, berikutnya video tentang smelter terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di dunia yang sedang dibangun dan ada yang sudah selesai. Di Indonesia ada 5 smelter terbesar, salah satu di dunia yang sedang dibangun, seperti smelter tembaga Freeport di Surabaya, Gresik, di kawasan industri JIPE yang sudah di groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Kurang lebih sekarang sudah 15% progres proyek smelter tembaga ini. Kemudian yang kedua, smelter nikel oleh Antam di Morowali, sudah beberapa pabriknya sudah berproduksi. Kemudian di Wedabai juga sudah ada yang berproduksi smelter nikel, sehingga dari segi nikel ini Indonesia yang terbesar di dunia. Kemudian smelter yang ketiga dari bahan baku bauksit oleh Antam dan Inalum, investasi asing di Pulau Bintan dari Tiongkok, smelter bauksit yang memproduksi lembaran-lembaran stainless ya, barang-bahan baku gulungan bauksit. Dan di Menpawa itu pabrik smelter dari Antam Inalum. Kemudian smelter yang keempat dari bahan baku timah di Pulau Bangka, itu akan beroperasi tahun 2022 dengan kapasitas dengan dana anggaran hampir 2 triliun. Ini juga salah satu yang terbesar di dunia, smelter timah ini. Smelter yang kelima yaitu besi baja. Di Cilegon sudah ada yang memproduksi lembaran-lembaran besi dan baja, sehingga Indonesia menjadi salah satu 5 besar dunia di bidang stainless steel baja ini. Smelter ini guys menghasilkan bahan baku pabrik berbentuk balok-balok tembaga, bantalan-bantalan nikel, lembaran-lembaran bauksit, gulungan-gulungan bauksit berbentuk bahan baku yang sudah dari smelternya, batangan-batangan timah. Ini sehingga ini merupakan bahan-bahan pabrik untuk elektronik, mesin-mesin otomotif, kabel-kabel listrik dari tembaga, alat-alat dapur dari aluminium dan dari bauksit, dengan macam-macam keperluan selain aluminium. Untuk dapur, alat-alat dapur dari bauksit ini macam-macam bisa digunakan untuk pabrik. Pabriknya apa saja bisa diinvestasi sekarang di Indonesia. Pabriknya apa saja bisa dibangun di Indonesia, karena smelter-smelter ini sudah mulai memproduksi bahan-bahan baku untuk pabrik, seperti apa yang menjadi produksi utama Jepang, Korea. Demikian guys, berita pertama tentang smelter terbesar, salah satu terbesar di dunia yang sudah dan akan selesai dibangun di Indonesia. Berita kedua guys tentang PTPN, Perkebunan Negara Raksasa. Melalui keputusan Menteri BUMN, holding perkebunan PTPN 3 yang pusatnya di Medan hanya fokus pada 2 komoditi, yaitu sawit dan gula. Karet ditinggalkan, coklat ditinggalkan, tinggal mempertahankan beberapa lahan untuk kopi dan teh. Seperti dari lahan-lahan karet itu kurang lebih ada 120.000 hektar dialihkan komoditinya ke perkebunan sawit. Di Jawa coklat jadi kawasan perkebunan tebu. Jadi perkebunan coklat dirubah jadi perkebunan tebu. Sehingga total sawit PTPN akan mencapai 750.000 hektar dan tebu gula kurang lebih 250.000 hektar. Dari lahan 750 hektar ini, PTPN di bidang sawit menjadi yang terbesar di Indonesia. Kawasan perkebunan tebu dari luasnya yang dikuasai PTPN 30.000 hektar akan dikurangi 10.000 hektar untuk kawasan wisata taman buah, dan 20.000 hektar tetap dipertahankan sebagai perkebunan teh. Kopi beberapa sebagian dipertahankan dan sebagian dijadikan kebun sawit.
Sehingga untuk sawit PT PN akan banyak memproduksi biodiesel sebagai penugasan dan sudah meluncurkan produk baru minyak goreng Nusa Kita. Sehingga kalau itu sudah bisa diwujudkan, PT PN menjadi salah satu lokomotif ekonomi Indonesia di bidang perkebunan sawit dengan produk biodieselnya. Setelah direstrukturisasi dengan kewenangan-kewenangan Menteri BUMN kepada Presiden Direkturnya yang berwenang penuh menunjuk direksi-direksi di anak-anak perusahaan PT PN, sehingga pengelolaan perusahaan satu komando, tidak menimbulkan kebingungan karena banyak intervensi dari beberapa pihak di luar perusahaan. Akibatnya sekarang perusahaan berjalan tertib kan hanya mendengar satu presiden direkturnya. Kalau dulu sebelum Menteri Erick Thohir, segala macam direksi itu diangkat oleh menteri atau diganti, ditunjuk, dirubah oleh menteri, dan presiden direkturnya tidak mempunyai kewenangan apapun, sehingga banyak ketimpangan jalannya perusahaan. Setelah Erick Thohir memberi kewenangan penuh kepada presiden direktur, perusahaan berjalan normal dan tertib. Dia harapkan PT PN akan berkembang pesat dengan 2 komoditi saja, kelapa sawit dan gula. Demikian guys berita tentang PT PN dan smelter. Semoga guys bisa